Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sekarang kita lagi berada di tempat kediaman pemilik salah satu usaha boneka yang ada di Cikampek. Sebelumnya kenalin nih Bu, kita dari mahasiswa Universitas Buana Perjuangan Karawang, khususnya Prodi Manajemen. Kita tuh lagi ada tugas untuk mewawancarai sekitar UMKM yang ada di Karawang ini Bu. Nah, kita tuh tertarik sama usahanya Ibu. Kalau boleh tahu sebelumnya dengan Ibu siapa namanya? Dengan Ibu Ani. Dengan Ibu Ani. Ya. Oke, langsung saja kita mulai wawancaranya atau pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan kepada Ibu Ani. Bagaimana sih Ibu awalnya didirikan toko boneka ini? Awalnya kita mulai usaha boneka itu karena kita melihat situasi di daerah Kampung Baru yang tempat usaha boneka, Iya. tempatnya di situ produknya. Nah, kebetulan teman ada itu yang udah memulai dari yang kecil lah kayak gitu. Iya. Terus karena saya juga penasaran gitu, pengen coba kira-kira gimana ini untuk kedepannya, kira-kira untuk kedepannya menjanjikan nggak ini gitu. Karena saya memulai tadinya awalnya juga namanya baru, pasti kan masih belum masih penjajakan lah kayak gitu. Tapi kesini ya alhamdulillah sampai sekarang kita masih berdiri gitu. Alhamdulillah juga maju juga gitu. Alhamdulillah. Terus berdirinya toko ini tuh sejak kapan ya Bu? Tahun 2012. Kira-kira tahun 2012 2013. Berarti sampai sekarang ini udah Antara 9 tahunan. 9 tahun. Oke. Mohon maaf Bu, jika boleh tahu untuk berdirinya toko boneka ini apa ada perizinan terlebih dahulu atau tidak? Waktu masih pertama kita majuin sih dari kelurahan kan kita bikin kayak surat izin usaha gitu waktu pertama gitu. Selanjutnya untuk modal awal mendirikan toko boneka ini, kalau boleh tahu berapa banyak yang Ibu keluarkan? Kalau dari nol banget usaha mah nggak banyak sih, soalnya kan kita dari produksi baru kita ke buka toko. Itu proses dari kita produksi sampai buka toko itu lumayan lama. Jadi kalau untuk usaha pertama diperkirakan nggak banyak sih, kita modalnya sekitar nggak 500 ribuan lah. Kita kan dari nol itu mulainya, jadi nggak begitu banyak yang kita keluarin karena kita baru berdiri sendiri gitu, baru usaha sendiri. Jadi belum masih yang 1-2 orang yang ngerjain, jadi belum terlalu banyak yang kita keluarkan. Kita karena kita udah mulai maju, mulai tambah, jadi kita membuka toko sendiri gitu. Iya. Awalnya mah kita produksi dan buka toko, jadi kita sendiri gitu, dari produksi kita sendiri kita buka toko juga sendiri gitu, jadi kita jual sendiri produk kita gitu. Terus bagaimana Bu naik turunnya berjalan toko boneka ini yang Ibu jalankan dari awal hingga saat ini? Ya pasti ada lika-likunya, ada naik turunnya lah. Ada masanya pas lagi rame, ada masanya pas lagi sepi. Emang itu udah perdagangan kan selalu pasti ada kalanya sepi, ada kalanya rapi, ya itu dijalanin aja gitu. Terus bagaimana strategi yang Ibu lakukan untuk toko boneka ini berkembang? Ya dengan inovasi baru gitu, istilahnya tidak membuat orang jenuh dengan karakter yang cuman segitu-gitu aja. Kita bikin inovasi baru, karakter baru yang membuat orang semakin lebih tertarik lagi, jadi membuat kita lebih maju lagi gitu dengan inovasi baru lah gitu, inovasi karakter baru itu. Jadi kan orang lebih tertarik lagi, yang tadinya bosan dengan
satu karakter itu bisa dengan kita karena kita membuat inovasi baru, jadi nah mulai naik lagi. Berapa banyak karyawan yang ibu kerjakan pada usaha ini? Sekitar 35 orang. 35 orang. Iya. Untuk segmen pasar toko, boneka ini sendiri masuknya kemana ya Bu? Ya kebetulan kemarin semua wilayah kita udah kirim dari Jabodetabek sampai keluar kota, dari Batam, Kalimantan, Palembang, Lampung, kebetulan udah semua. Udah ini ya Bu, ke luar kota. Iya, udah keluar kota. Bagaimana cara Ibu dalam mengelola produk dan bagaimana proses pembuatan boneka yang Ibu miliki ini? Nah, cara mengelola produk ya kita Dijahit gitu? iya dengan yang kan ada prosesnya tersendiri, jadi ada bagian tertentu, ada bagian yang tukang mola prosesnya, terus penjahit, terus tukang ngisi, istilahnya dicocok itu menyocokkan, Ngisiin itunya ya? ngisi boneka. Itu isinya pakai apa Bu? silikon sama busa kita pakainya. Terus baru kita aksesoris dibentuk dengan kasih mata atau apa gitu, dibentuk lah istilahnya untuk aksesorisnya kan diisi dulu, terus kemudian di aksesoris dibentuk lah dengan semaksimal mungkin tuh boneka jadi cantik kayak gitu kan. Dengan aksesoris itu kan membuat boneka dilihat dari cantiknya itu dari aksesoris itu. Itu kalau kayak kan boneka kayak ngebentuk gitu ya Bu, badannya itu gimana Bu? Dan itu kan dari tukang jahitnya dulu. Oh udah di itu ya, dibentuk dari tukang mola dulu kainnya nih, gitu ya? kayaknya udah dipola dulu, terus dijahit sesuai bentuk polaan yang ada di boneka itu. Selanjutnya, bagaimana cara Ibu untuk mempromosikan produk ini banyak orang selain di sosial media? Kebetulan dari teman-teman sih. Oh jadi dari teman ke teman gitu ya? Dari teman, nah ini kan ini kamu ambil di mana itu apa bagus tuh ininya gitu, di mana ambilnya gitu. Istilahnya dari teman ke teman lah, dari mulut ke mulut gitu. Jadi oh di sono kalau istilahnya kayak lewat online kan udah mungkin lewat media sosial ya, itu mah udah biasa mungkin karena dia ngeliat produknya mungkin lebih menarik, jadi dia tertarik di mana tempatnya, oh dari teman saya gitu kan, misalnya dari teman lah gitu. Ibu ini ada kayak buat dari aplikasi gitu nggak penjualannya kayak zaman sekarang gitu? Kita nggak masuk. Oh enggak, Soalnya kita termasuk apa ya, dari yang sekian kita pelanggan itu aja untuk pas rame-ramenya kita nggak keteter lah, istilahnya kita keteter gitu. Kalau mungkin lagi pas masa sepi mungkin kita pasti bisa ini, tapi kalau untuk masa yang lagi pas rame kita sendiri aja nggak usah lewat istilahnya aplikasi, kita udah termasuk keteteran lah gitu. Ya udah cukup rame ya. Biasanya terdapat kendala apa saja yang terjadi pada saat memasarkan produk boneka ini Bu? Nah, sebenarnya kalau kendala mah paling di apa ya, segi kalau dari yang pelanggan pasti segi keuangan gitu. Iya. Nah gitu, Keuangan. kadang namanya itu misalkan dia intinya belum bisa memenuhi kebutuhan diri sendiri, jadi kan harus ngambil dulu di kita kayak gitu sistemnya. Gitu. Apakah Ibu mencatat pemasukan atau pengeluaran pada produk boneka yang Ibu jual? Pastilah, kan pasti ada apa totalannya, ada catatannya pasti dong gitu. Bagaimana sih Ibu kegiatan pencatatan keuangan, apakah secara manual atau secara digital menggunakan komputer Bu? Enggak sih, saya secara manual aja. Ditulis gitu ya? Ditulis aja. Tulis tangan ya?
Terus bagaimana dalam ketentuan harga produk yang ibu lakukan dan jumlah penjualan berapa hari kira-kira? Maksudnya dari segi Dalam ketentuan harga produk yang ibu lakukan dan jumlah penjualan berapa hari kira-kira? dijualnya gitu. Iya. Kalau Nah, harga ketentuan kan kita harga. udah nentuin harganya Terus? emang dari apa istilah ketentuan antara penjual dan pembeli dong tentunya gitu. Oh, iya. Berapa? Nah, dari saya segini, oke udah dari saya pakai segini, yang kan berapa ribu kayak gitu. Terus masalah pengiriman itu masih pengiriman kan, penjualan itu nggak bisa ditentukan. Kalau lagi rame ya bisa setiap hari itu kirim, bisa lumayan lah, ada kali 12.000 piece gitu. Tapi kalau lagi sepi ya berhari-hari, baru kadang kita baru ngirim 6.000 gitu kan. Itu sih. Bagaimana dengan omset sendiri per bulan atau per tahun yang ibu dapatkan? Ya kalau maksud gede gimana ya, maksudnya perkirakan. Iya. Perkirakan berapa ya? Kalau pas rame ya bisa sekitar 600 juta. Kalau lagi Kalau rame. pas rame, kalau pas lagi sepi paling antara 200 sekitar per bulan. Itu yang ibu dapetin tuh per bulannya atau per tahun? Atau Itu kalau per bulannya itu kan kotornya. Kalau per bulannya mah gimana, berapa ya itu kira-kira? maksudnya yang ibu dapat kayak tadi kalau lagi rame rame. 600 itu seharinya, pendapatan seharinya Enggak, atau itu per per bulan. minggu per bulan? Per bulan. Berarti per bulan tuh sekitaran segitu ya. 600 juta. Iya. Bagaimana dampak usaha toko boneka ini pada saat pandemi dan sudah pandemi gitu Bu? Ya pasti jauh berbeda dong. Waktu sebelum Sebelum pandemi. itu kita bisa pengiriman bisa setiap hari 2 sampai 3 kali. Itu setiap pengiriman minimal itu antara 4 sampai 6.000 sesuai sama apa sih mobil yang kita muat semuatnya gitu ya istilahnya gitu. Jadi kalau pas jauh sama beda sama sudah COVID. Pas covidnya itu gimana Bu? Ya alhamdulillah masih berjalan, tapi nggak Turun atau pasti menurun? menurun dong gitu. Pasti nggak semaksimal kayak kemarin gitu. Kalau Pasti. sekarang nih kan covidnya tuh udah selesai gitu ya Bu. Gimana, ada kenaikan? Ada juga sih namanya itu kan kayak kita produknya itu produk permainan anak, jadi Iya. ada masa-masanya pas lagi kondisi emang sekarang emang lagi kondisi lagi sepi gitu ya. Mungkin namanya permainan itu nggak mungkin selamanya, namanya kayak usaha juga nggak mungkin selamanya itu Iya. selalu ramai gitu, pasti ada kalanya sepi juga. Terus bagaimana ibu mengatasi kendala tersebut agar tetap stabil usahanya? Ya dengan kita semaksimal mungkin cara pengeluaran dan pendapatan kita bisa semaksimal mungkin mengaturnya gitu. Kira-kira yang mana yang harus didahulukan, mana yang harus di istilahnya ditangguhkan kayak gitu. Terus bagaimana untuk motivasi usaha yang ibu berikan kepada produksi boneka ke depannya? Bagaimana Bu? Ya kalau untuk motivasi menurut saya mah segala usaha apapun ya harus dengan semaksimal mungkin kita bisa menerima di saat kita itu di saat kita itu lagi kondisi sepi ataupun ramai, kita harus siap-siap dan kita harus semaksimal mungkin juga bisa bisa mengelola administrasi kita, keuangan lah istilah kayak gitu. Jadi di saat kita sepi itu kita jadi nggak sampai tergoyah, nggak sampai kita itu gulung tikar atau gimana, karena kita udah terprogram administrasi kita, istilahnya udah terprogram kita itu bahwa ada masanya kita itu udah bersiap-siap di saat kita itu sepi. Jadi
Makanya kalau kita usaha di saat kita ramai harus gimana caranya kita itu bisa mengelola keuangan. Jadi kita bisa memaksimalkan di saat kita itu sepi, sepi gitu ya. Intinya mah kita harus dalam keuangan kita harus pintar pengelolaan uangnya gitu. Biar pas lagi turun tuh pas ada lagi turun kita udah siap. udah punya persiapan gitu. Baik, untuk pesan terakhir nih Bu, untuk motivasi buat mahasiswa atau para remaja yang berwirausaha itu gimana, Kalau Bu? menurut saya mah, kalau untuk sekarang harus kalau anak muda itu harus apa ya, harus siap-siap ya, harus gimana ya, punya keinginan lah buat usaha, punya motivasi, punya keuletan gitu istilahnya, punya inovasi baru yang tadinya yang usaha-usaha yang masih kayak apa ya, ala-ala kampung gitu, bisa dia menginovasi baru gitu. Jadi usaha itu lebih gimana, semaksimal mungkin bisa lebih apa ya, memajukan lagi. Jangan andekan kita kayak kita masih manual, bisa pakai digital kan kayak gitu. Jadi intinya mah harus rajin, giat untuk memulai usaha itu harus gitu. Kalau anak muda itu untuk sekarang mah harus lebih giat lagi untuk memajukan usaha. Itu yang membuka lapangan kerja baru kalau untuk sekarang. Soalnya sekarang itu kalau bisa kita yang membuka lapangan kerja, bukan kita yang kerja gitu. Ya, itu Itu mah untuk anak muda sekarang. Jadi jangan gengsi untuk memulai usaha itu, jangan gengsi. Walaupun dimulai dari yang hal kecil itu, jangan gengsi. Intinya hilangin rasa gengsi. Kalau mau sukses harus hilangkan rasa gengsi. Oke. Kalau mau sukses harus hilangkan rasa gengsi ya. Iya. Mungkin segitu aja ya pertanyaan dari kita. Semoga usahanya Ibu semakin lancar, Amin. tetap berkembang. Amin. Jadi terima kasih untuk waktunya untuk diwawancara kali ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih ya, Bu. wabarakatuh. Iya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abi Jahrian Akbar ingin menjelaskan lagi tentang kunjungan industrial Jahrian Toys. Yang pertama ada sejarah usaha, yaitu awal mula usaha boneka ini dimulai itu karena ia melihat situasi di daerah Kampung Baru Cikampek, karena daerah tersebut tempat memproduksi boneka-boneka capit dan lainnya. Kemudian ia melihat temannya yang sedang memulai usaha boneka ini, lalu ia merasa penasaran ingin mencoba usaha ini dan mempertimbangkan bagaimana kedepannya apakah bisa menjanjikan dan berjalan dengan lancar, karena ia merasa ini awal dari usaha tersebut. Dengan demikian, usaha tersebut berjalan dengan lancar hingga berkembang sampai saat ini. Selanjutnya ada profil usaha, yaitu Jahrian Toys berdiri pada tahun 2012 yang didirikan oleh Ibu Ani. Jahrian Toys merupakan sebuah usaha yang bergerak di bidang segi kerajinan. Usaha ini menjual beberapa model boneka dan berbagai macam ukuran. Lokasi ini, Jahrian Toys, berada di Kampung Baru Cikampek yang ada di Karawang, Jawa Barat. Dan operasionalnya Senin sampai Minggu dari jam 8 sampai jam 7. Baik, selanjutnya ada produk yang ditawarkan. Produk yang ditawarkan itu ada boneka yang kecil, rata-rata untuk dimasukkan ke dalam mesin capit atau untuk gantungan kunci dan lainnya. Model pada boneka ini cukup banyak, contohnya seperti SpongeBob, Minions, bola, dan masih banyak yang lainnya. Tidak lupa juga di Jahrian Toys ini ada boneka yang bersize. Yang bersize itu memiliki harga sesuai dengan size dan model boneka tersebut. Kemudian ada sistem penjualan. Di Jahrian Toys ini memiliki sistem penjualan melalui offline maupun online. Untuk offline tersebut berlokasi pada
Kampung Baru Cikampek dan online pun melalui WhatsApp. Strategi pemasaran ini yang dilakukan sudah cukup maksimal karena usaha ini selalu rajin dalam hal membicarakan kepada orang-orang di sekitar lingkungannya. Dan usaha ini mempunyai lokasi yang cukup strategis karena berada di pinggir jalan Kampung Baru Cikampek. Target pasar ini banyak diminati oleh para customer yang memiliki mesin capit boneka dan banyak diminati oleh masyarakat yang menyukai boneka dengan segala ukurannya atau modelnya. Pengusaha tersebut juga rajin mengiklankan di sosial media untuk produk yang baru atau tentang kegiatan lainnya, dan selalu mendapatkan request dari pembeli atau customernya untuk mencapai produk yang diinginkan. Aspek keuangan, Jahrian Toys menjual beberapa produk atau macam jenis boneka dengan segala model yang berbeda-beda. Adapun dari harga produk itu bervariatif mulai dari satuan maupun kodian dan ada juga balan. Harga satuan untuk produk yang kecil kurang lebih 4.000 sampai 6.000 rupiah. Untuk harga kodian yaitu sekitar kurang lebih 50 ribuan. Dan untuk balan tersebut yaitu 200.000 rupiah. Untuk boneka yang memiliki size itu mulai dari 15.000 sampai 300.000 dan tergantung model boneka tersebut. Sistem ekonomi manajerial Jahrian Toys sudah menetapkan sistem ekonomi manajerial dengan melakukan pencatatan pembukuan setiap harinya secara manual. Serta usaha Jahrian Toys ini memiliki beberapa karyawan untuk mencapai suatu produk yang ditargetkan. Cara menghadapi persaingan. Cara Jahrian Toys menghadapi pesaing yaitu mempertahankan kualitas, meningkatkan keunikan, menambah model dan karakter baru, terus berinovasi mengikuti perkembangan zaman serta melakukan ATM, amati, tiru, modifikasi.